Tapi alumni sendiri apakah sudah ada ya yang punya kerjaan dengan yang Pak Ari sebutkan tadi pekerjaan-pekerjaannya? Mempromosikan produk-produk tertentu, ada yang tas, Wah, gitu. bulanan bisa puluhan juta ya? Luar biasa. Bahkan saya tanya rata-rata berapa bulanannya? Kira-kira 10 juta. Bisa kalah gaji Pak Ari? Sangat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UBB semua. Dan pada sesi kali ini kita kembali lagi di podcast kita UBB Berkisah. Dan mudah-mudahan di sesi kali ini ada refreshment atau penyegaran untuk kita semua. Dan kita bakal ngobrol terkait dengan generasi Z dan bagaimana literasi mereka dalam dunia digital. Dan apa sih yang menjadi pengaruh di era sekarang dari perkembangan digital terhadap baik itu karir maupun hal-hal yang sifatnya destruktif ke depan. Dan sudah hadir di ruang podcast kita ada Pak Tri Ari Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik. Seger. Mas Ariandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Makin ganteng aja. Waduh. Ya, salam kenal juga untuk apa ini nyebutnya penontonnya? Apa ya? UBB Berkisah ini bagusnya iya ya, kita belum Belum ya? memberikan apa penonton setianya. Perlu ini nanti. Ya. Setelah ini kita cari atau Iya. teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa saran panggilan atau fanbase-nya ya. Oke, mungkin sementara penonton setia UBB Berkisah. Iya. Oke. Salam kenal semuanya. Saya Tri Ari Bowo, dosen sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Siap. Nah, Pak Ari sendiri ini saya panggil Pak Ari atau Mas Ari nih bagusnya? Kak boleh. Tapi Pak Ari, Mas Ari silakan. Oke, Monggo. saya manggil Mas Ari aja. Siap. Karena lebih muda gitu. Ya, siap. Oke, Mas Ari sendiri sudah berapa lama mengajar di UBB dan di jurusannya apa ya? Mengajar di sastra Inggris ya? Saya di sastra Inggris UBB sejak 2021. Oke, Jadi kira-kira udah 4 tahun ya. Iya. 1, 2, 3, iya 4 tahun. Iya, 4 tahun. Nah, saya biasanya itu mengajar mata kuliah sastra yang berkenaan dengan kreativitas. Oke. Nah, contohnya mata kuliah creative writing, ada drama studies, Oke. theater and performance, film and media studies, kemudian ada juga namanya adaptation studies. Nah, itu yang terakhir kayaknya menarik itu kalau kita gali ya. Iya. Adaptation studies itu apa, Pak? Nah, itu ilmu, itu kita mempelajari transformasi dari satu jenis sastra tertentu ke jenis sastra tertentu yang lain. Misalkan dari novel ke film, komik ke film, dan lain sebagainya. Oke, menarik. Tapi hubungannya adaptation studies dengan generasi sekarang itu apa ya, Pak? Nah, itu kan sekarang Gen Z itu sukanya main konten. Iya. Ya, sukanya main film gitu kan. Maka kita harus pahami dulu Gen Z itu apa gitu. Nah, kalau saya ini namanya apa ya? Boomer atau milenial gitu kayaknya ya. Harusnya milenial dong, Milenial Pak. ya. Iya. Saya nggak terlalu tua banget ya. Oke. Jadi saya itu milenial, lahir tahun 1986. Tapi Ya. kalau anak-anak kita mahasiswa itu biasanya lahirnya ya 97, 2000 gitu kita sebut sebagai Gen Z. Gen Z ya. Ya, jadi Gen Z itu adalah generasi yang tumbuh di dunia digital. Oke. Beda dengan kita mungkin ya. Benar. Kalau dulu saya masih mengalami namanya flash disk, ya, Oke, flash disk. kemudian CD. Nah, kemudian kalau kita presentasi itu masih pakai OHP itu. Oh, apa ya? Iya, kalau sekarang nggak ada lagi. Sekarang anak-anak milenial atau Gen Z ini mainnya udah cloud ya, udah pakai Infocus. Nah, itu ya, kita sebut sebagai Gen Z. Jadi orang-orang atau mahasiswa yang kita ini yang hidup di dunia informasi atau era informasi teknologi digital. Oke, berarti mereka ini hidupnya berdampingan dengan teknologi berarti ya? Betul sekali. Yang orang sebut sebagai Digital native. Digital native. Nah, itu apa kira-kira Pak Ari? Nah, digital native itu orang-orang yang nyaman menggunakan teknologi digital. Beda dengan kita, itu kita biasa sebut sebagai digital imigran.
Lah, Nah, imigran karena kita dulunya itu paper base. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke digital base. digital base. Nah, kalau anak-anak Gen Z ini dia lahir tumbuh sudah digital base. Oke, Jadi oke, mereka oke. itu sudah pegang HP mulai dari Dari dini. usia dini ya? Iya, mungkin dari SD, SMP itu sudah pakai HP. Kalau zaman dulu saya pegang HP itu pertama kali kuliah, itu pun yang Wah. jadul gitu loh. Yang masih keras. Nokia 6600 itu ya? Iya, seperti itulah. Nah, itulah bedanya generasi saya dan generasi Gen Z yang notabene adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, oke, oke. Nah, kulturnya berbeda berarti ya. Kita yang mereka-mereka atau generasi yang di peralihan tadi, yang dari yang paper ke digital dan yang digital sekarang secara perilaku dan kebiasaan mereka itu pasti berbeda ya Pak? Sangat berbeda di hampir semua lini nih. Mm-mm. Misalkan di lini hiburan, itu sangat berbeda. Hiburannya ya? Hiburan berbeda. Jadi culture kita dulu nyari hiburan nonton TV. Oh iya, Ya, nonton TV, ya kan? Kalau anak-anak Angling sekarang Dharma ya. Angling Dharma yang naik Raja Wali. Ini Raja Wali. Ini penonton mungkin ada yang pernah hidup di era itu sambil nonton bareng kan? Iya, ada nonton Sri Mulat. Sri Mulat. Iya, Iya, itu iya. kan hiburan-hiburan kita. Tapi anak-anak sekarang enggak. Hmm. Anak-anak sekarang nontonnya YouTube, Oh iya. podcast. Ya. Nah, seperti kita Iya. lakukan sekarang kan, nontonnya podcast. Nah, itu sangat berbeda nih. Mereka dalam bidang pendidikan culture-nya sangat berbeda. Oke. Kalau zaman dulu kita itu masih menulis, Oh iya. datang ke sekolah ya nulis, memperhatikan guru atau dosen. Kalau sekarang enggak. Mereka itu sekarang pendidikan gimana? Nonton YouTube. Wah. Banyak tutorial. Iya, 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 iya. Cara menulis cerita pendek yang baik dan benar ada. Nah, sekarang karena mereka itu sudah hidup di dunia informasi, cara mencari hiburan beda, cara melakukan atau mencari pendidikan juga beda. Hmm. Yang kedua, misalkan perbedaannya adalah mereka itu multitasking. Oh iya. Bisa Saya- ngerjain banyak hal dalam waktu yang sama gitu ya. betul, mereka bisa nonton TV sambil nonton YouTube. Itu apa enggak sia-sia ya? Iya, Nonton TV terus nonton YouTube gitu ya? Saya pernah nanya tuh, Mas. Terus? Kok kamu nonton TV sambil nonton YouTube, mahasiswa saya tanya. Nonton TV itu untuk musiknya, nonton YouTube untuk kontennya. Oh, gitu. Jadi musiknya dari TV, tapi acaranya di YouTube. Di YouTube. Bisa tuh seperti itu, Iya, iya, multitasking. Tapi mereka ada sisi negatifnya secara cultural ya. Ya, apa itu, mereka cenderung kalau anak-anak zaman sekarang bilang insecure. Waduh, insecure ya? Insecure ya, karena mereka hidup di zaman-zaman yang perekonomiannya susah. Oke. Maksudnya susah adalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang cenderung hilang. Nah, itu buat mereka ada insekuritas, ya. Insecure ya. Tapi kadang-kadang juga agak bahayanya menjadi mental illness. Mental illness ya, woi, menarik ini trennya ya. Trennya anak zaman Trennya. sekarang ya, kata-kata anak zaman Iya, sekarang. iya, mental illness. Overthinking gitu. Overthinking, Iya, benar, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada banyak culture yang berubah. Kita sebagai orang-orang tua nih Iya. harus paham mengenai culture mereka sekarang. Gitu. Nah, terus tadi kan Mas Ari udah cerita soal kebiasaan mereka, cara mereka adaptasi dan multitaskingnya mereka. Apakah itu berpengaruh terhadap proyeksi ke depan dalam dunia karir gitu? Nah, apakah mereka akan punya bayangan untuk karir-karir yang berbeda dengan kita-kita yang hidup di zaman sebelumnya gitu? Tidak bisa dipungkiri bahwa karir-karir nanti di kemudian hari itu berubah drastis ya. Ya. Contoh misalkan sekarang kan Mas Aryandi nggak pernah lagi lihat misalkan mau jualan motor nih. Ada orang yang Ngasih brosur. ngasih brosur kan nggak ada sekarang. Nah, sekarang orang-orang atau perusahaan company itu lebih memakai marketing digital. Maka ada namanya pekerjaan yang baru namanya social media specialist. Nah, Oke. kemudian ada digital marketing. Kemudian ada juga content writer. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang di masa depan kemungkinan akan lebih banyak dan juga menggerus pekerjaan-pekerjaan konvensional sekarang. Oke. Nah, pekerjaan semua yang saya sebutkan tadi itu berkenaan dengan penguasaan digital. Yang
Gen Z ini harus tak ketahui dan kuasai. Oke. Gitu. Nah, di jurusan Mas Ari sendiri, apakah ada mata kuliah atau pembelajaran yang mensupport bidang-bidang baru dengan pekerjaan-pekerjaan sekarang? Ya, kalau di sastra Inggris kami sekarang salah satu profil lulusannya itu adalah menjadi pekerja kreatif. Oke. Maka turunan mata kuliahnya itu banyak berkaitan dengan dunia digital. Ya, misalkan mata kuliah yang saya sebutkan tadi, Film and Media Studies, Creative Writing, Adaptation Studies, dan lain sebagainya. Maka kami itu sekarang membekali mahasiswa kami itu dengan skill-skill tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian hari itu skill-skill tersebut sangat diperlukan oleh mahasiswa. Tapi alumni sendiri apakah sudah ada ya yang punya kerjaan dengan yang Pak Ari sebutkan tadi pekerjaan-pekerjaannya? Sangat banyak. Banyak ya? Iya, kami kurikulum kami yang baru OBE, Output Based Education, itu salah satu dasar perencanaannya menggunakan tracer studies namanya. Jadi kita tracking lulusan-lulusan kita tuh kerjanya apaan aja sih. Nah, ternyata banyak yang menjadi content creator. Content creator. Ya, setelah kita lebih lanjut dalami, ternyata tidak hanya alumni. Mahasiswa sasing atau sastra Inggris UB banyak yang menjadi content creator. Banyak yang menjadi artis. Artis ya? Artis ada. Artis apa itu, Pak? Artis film ada. Artis film? Artis film ada, pembawa acara ada, konten kreator banyak, selebgram ada. Selebgram ya? Selebgram ada, influencer ada. Oh iya, lagi trennya itu ya, selebgram. Lagi trennya. Benar-benar. Kebetulan kemarin saya baru ketemu salah satu mahasiswa sastra Inggris yang menjadi selebgram. Saya tanya kan, kamu kalau sekali take itu berapa fee-nya? Ya, endorse-nya. Nah, dia bilang kalau sekali take itu mereka biasanya mendapatkan 500.000. 500.000? Iya, sekali take. Terus aku tanya lagi, biasanya sehari bisa dapat berapa? Rata-rata 3. Berarti 1,5 juta ya? Satu hari. Rata-rata ya? Iya. Nah, influencer tersebut, selebgram tersebut itu dia menjadi model hijab. Model-model hijab. Ada yang juga mempromosikan produk-produk tertentu, ada yang tas. Wah, bulanan bisa puluhan juta ya? Luar biasa. Bahkan saya tanya rata-rata berapa bulanannya? Kira-kira 10 juta. Bisa kalah gaji Pak Ari? Sangat jauh. Aduh, pakai ditanya. Iya. Ya memang seperti itu, memang kenyataannya sekarang memang seperti itu. Bahkan saya sendiri nggak nyangka loh, kok bisa sampai segitu ya? Karena kadang-kadang orang-orang milenial seperti kita itu nggak tahu mereka dapat uang dari mana ya. Maka saya coba untuk mengetahui, mencari tahu seperti itu. Oh, ternyata memang pekerjaan-pekerjaan ala Gen Z ini memang menghasilkan penghasilan yang lumayan banyak. Oke. Nah, salah satu pekerjaan yang juga tren itu Shopee affiliate ya? Iya. Afiliator ya? Afiliator. Nah, itu kan kecenderungan kata afiliator itu negatif ya beberapa waktu yang lalu gara-gara banyaknya tertangkap orang-orang yang jadi afiliator. Tapi itu kan sebenarnya bisa jadi ladang untuk menghasilkan pundi-pundi ya? Betul. Itu seperti apa Pak Ari? Oke, jadi ini harus dibedakan antara afiliator robot trading dengan yang Shopee afiliator itu. Affiliate gitu. Mau ngomong Indra Kens kan. Iya, tadi mau ke sana arahnya. Kasusnya sih sudah ada, jadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Nah, jadi afiliator yang ada di media sosial itu biasanya mahasiswa kami biasanya membuat video pendek, short ya, 60 detik atau 1 menit, kemudian dia mempromosikan sebuah barang, kemudian kalau orang itu melihat video itu, kemudian membeli barangnya berdasarkan video itu, setiap kali klik atau membeli barang itu, pembuat video akan mendapatkan 1.000 sampai 1.500 rupiah. Oh, ada keuntungan di luar dari penjualan produk gitu, kayak kita dapat biaya pemasarannya ya? Betul sekali, mendapatkan biaya pemasaran. Kalau dilihat 1.000, 1.500 kecil ya, tapi kalau kita lihat yang beli
kuantitasnya itu luar biasa. Ya. Sehari bisa jutaan bahkan ya. Bisa, ada yang sehari 800, ada yang 3 juta juga ada, tergantung FYP atau enggak. Iya. Dan trennya memang di pusat-pusat perbelanjaan di beberapa tempat itu udah pada tutup ya. Betul. Mereka lebih penting nyewa satu rumah atau satu ruangan gitu, entah di rumah mereka dibikin studio untuk live mereka kan berjualan begitu. Betul. Nah, contohnya kan Mas Ariandi. Iya. Beli iPhone udah nggak ke toko kan? Iya benar. Belinya online. Online kan? Nah, sekarang. sebenarnya Mas Ariandi sudah mengurangi lapangan pekerjaan pramuniaga. Oh begitu ya? Iya. Kok saya jadi merasa berdosa di sini? Toko-toko elektronik kan juga udah kosong sekarang. Iya juga ya. Paling pekerjaan 1-2 orang. Paling untuk reparasi ya. Betul, Perbaikan. karena orang-orang sekarang belinya online semua, baik di e-commerce, ada yang beli di IG kayak Mas Ariandi ini kan beli iPhone di IG. Nah itu memang tren yang sekarang memang terjadi di mana-mana ya, kita nggak bisa pungkiri. Karena memang orang ngapain ke toko panas-panasan. Benar. Oh, ongkir juga gretong ya. Iya, Ongkir gratis. betul, Kita betul. bisa lihat-lihat speknya bagaimana. Kemudian bisa lihat ini review orang-orang Benar, itu benar. penting itu. Bahkan sekarang ada pekerjaan selain tadi ya Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, ada orang-orang yang dibayar untuk membuat review. Iya. Itu juga Kalau ada kita tuh. punya reviewer jurnal, itu reviewer produk. Betul ya? sekali, betul. Untuk dunia perdosenan ada reviewer jurnal. Untuk produk mereka punya reviewer produk. Jadi mereka menilai kualitas dan bisa jadi itu manipulasi nggak ya? Itu kita sebutnya tidak manipulasi ya. Nah, ini gimana? trik marketing aja Oh, sebenarnya. trik marketing. Oke. Trik marketing aja. Biasanya kalau produk itu dalam tanda kutip tidak baik tapi dimarketingkan secara baik, itu orang-orang akan review buruk juga. Iya. Nah, Cepat atau lambat juga bakalan ada efeknya. Karena ada bintang kalau kita Bintang, beli. iya. Ada bintangnya kan, kita naik cek sekarang ada bintangnya. Betul, Beli barang kita lihat nih bintangnya 5 atau enggak nih. Saya aja beli Netflix ini jangan ditiru mungkin ya. Saya beli Netflix itu di Shopee akunnya. Tapi saya beli untuk paket 1 tahun. 2 bulan kemudian hilang akunnya. Setelah saya komplain ke mereka, terus mereka bilang, apakah Anda sudah bikin review bintang 5 atau enggak? Kalau iya bintang 5 kami akan layani. Betul sekali. Enggak cuma Netflix ya. Pasti ada bener. Pasti ada orang-orang beli Turnitin di situ. Betul sekali. Dalam dunia pendidikan Di ya. dalam dunia pendidikan ya. Ada yang bisa share akun Turnitin. Benar. Itu juga terjadi di mana-mana sekarang. Oke. Nah, kita kembali ke bicara konten kreator tadi kan. Nah, konten kreator ini apakah menjadi pekerjaan yang menjanjikan ya ke depan untuk generasi Gen Z kita? Untuk kita yang milenial gini, kita nggak paham bagaimana mereka bisa dapat uang gitu ya. Tapi untuk Gen Z sekarang sudah melek literasi digital, mereka tuh sudah tahu nih cara mencari uang berdasarkan konten-kontennya. Oke. Nah, jadi bagi mereka menjanjikan, bagi kita mungkin sebagai orang tua ya anak kita, ngapain sih kamu bikin konten, mending kamu daftar PNS gitu ya. Tapi orang tua nggak tahu bahwa penghasilan mereka lebih besar daripada kita. Ya. Nah, cara-cara untuk mendapat uang dari medsos ini yang saya ketahui ya, berdasarkan saya bertanya kepada mahasiswa dan lain sebagainya, itu biasanya pakai monetisasi. Monetisasi. Ya, monetisasi itu platform tertentu, misalkan YouTube itu membayar kita untuk membuat konten. Konten kita dibayar sesuai view-nya. Oke. Ya, sesuai view-nya. Kemudian ada endorsement. Oh iya, ada iklan di sana ya juga. Iya, ada iklan betul, di sana. Itu yang sekarang banyak itu biasanya di Instagram. Instagram tuh mahasiswa saya banyak tuh yang melakukannya. Mahasiswa saya ada yang endorse misalkan hijab. Oke, kemudian tas ya. spray, bahkan ada yang lemari. Wah, iya. Itu gimana ada konten kreator khusus lemari ada. Khusus lemari. Iya. Kita nggak terbayang kan? Iya. Ternyata ada orang beli lemari di Tokopedia, Tokopedia ya, bener ya? Iya. Ada konten itu endorsement, kemudian speknya anti rayap gitu ya? Iya. Bener. Dia jelaskan kekuatannya apa dari apa gitu. Kemudian ada juga mahasiswa saya ini yang sedang marak itu adalah mereka menjual produk atau jasa mereka. Oke. Misalkan mahasiswa saya itu sekarang ada yang bikin hijab. Oke. Nah, bikin hijab mereka
pasarkan di e-commerce. Nah sekarang marak nih, mereka bisa dapat uang karena mereka sebenarnya nggak jahit sendiri. Mereka juga ambil jahitan dari orang, dari UMKM di Bangka ini. Kemudian mereka branding dengan brand mereka, mereka bikin konten, nah itu penjualannya bisa menguntungkan dia dan juga menguntungkan UMKM. Oke. Karena UMKM itu kan harus di bridging ya, antara mereka bisa membuat produk dan memasarkan. Iya. Nah, itu harus sama-sama menguntungkan lah. Kemudian ada namanya membership juga nih, di YouTube biasanya ada nih membership. Oh ya, untuk konten-konten premium gitu kita harus daftar kan ke Betul mereka dan sekali. membayar biaya membernya ya. Betul sekali. Bahkan ada satu satu mahasiswa saya itu waktu dia di kelas, itu kelas drama kan ada di outdoor ya pengajarannya. Itu dia taruh aja tripod dan HP di situ. Nah, dia diem aja. Terus saya tanya kan, lah kamu lagi ngapain? Di kelas kok kamu naruh HP seperti itu? Saya lagi live TikTok, sir. Lah, Live TikTok. live TikTok. Lah kamu nggak ngomong apa-apa kok. Kok kamu live? Nggak apa-apa, sir. Ada juga orang-orang yang ingin melihat saya sedang kuliah. Ada. Dan Sampai mereka membayar. Wah, Mereka membayar. Ada yang ngasih gift. Nanti giftnya bisa digunakan atau ditukar dengan uang sebenarnya. Aku lihat, berapa yang lihat kamu? Ini sir, kira-kira 1.000 orang. 1.000 orang. Nonton live TikTok kuliah. Kuliah. kenapa nggak kuliah sekalian yang nonton 1.000 itu ya? Karena dia ingin lihat misalkan idolanya kuliah gitu aja. Oh gitu. Dia juga nggak ngomong apa-apa, cuma duduk diam mendengarkan kuliah, HP-nya di sebelah sini, sudah gitu aja. Tapi Mas Ari nggak minta pembagian keuntungan karena saya mengajarkan Anda di kelas saya gitu. Karena saya nggak paham, ini kok bisa dapat uang dari mana? Iya, benar-benar. Ini hal baru yang kita kadang-kadang gimana ini bisa dapat uang, ternyata mereka bisa. Kemudian yang berikutnya kayak tadi ya, affiliate marketing, itu ada di e-commerce, E-commerce juga misalkan di sosial media kayak TikTok, Oke. Facebook sekarang juga marak. Facebook ya, oh iya ya. Facebook itu teman saya itu dia hanya memvideo kegiatan sehari-hari. Dia berangkat kerja, Oke. dia lagi badminton, kemudian dia lagi masak nasi goreng. Yang nonton ada. Ada yang nonton ya? Ada dan membayar mereka. Iya ya. Nah, itu yang kan kita kayak out of the box, tapi Iya, memang ada ada ya? Ada, seperti itu ada. Nah, itu namanya kan kita sebut sebagai era disrupsi. Nah, era disrupsi gitu yang sebenarnya kita dulu pikir ini kayaknya nggak umum deh, tapi sekarang kejadian. Nah, itu yang kita sebut sebagai era disrupsi ini. Dan trennya juga ada yang orang nontonin orang main game gitu. Ada. Saya mikir kenapa dia nggak main game sekalian gitu, Iya, kenapa ada. ditontonin itu orang main game gitu. Iya, ada. Ada. Bahkan ada yang triple tuh. Ada orang nontonin orang main game, tapi ditonton orang lagi. Iya. Enggak, misalkan ada orang main game nih. Iya, terus di video. Di video Nah. ada orang ini, terus ada orang yang nonton main game. Dia nontonin orang yang lagi nonton main game kan? Iya, ada juga seperti itu. Dan itu berbayar. Kadang ada yang membership tuh, konten-konten premium. Benar. Nah, itu hal-hal yang apa ya? Kita pikir dulu kita tidak akan terjadi, tapi memang itu era disrupsi seperti itu. Berarti itu Pak Ari ya, kira-kira Mas Ari ya, bayangan-bayangan kita terhadap kehidupan generasi sekarang. Dan berarti akan pastinya tadi Mas Ari di awal juga sedikit udah menotis ada pekerjaan yang bakalan hilang. Nah, mungkin boleh ditekankan kembali ya, kira-kira pekerjaan apa yang kemungkinan akan hilang dan pekerjaan apa yang akan tumbuh ya dalam dunia sekarang. Baik, menurut saya pekerjaan yang akan hilang itu pekerjaan yang bisa dilakukan secara repetitif. Oke. Jadi pekerjaan yang dilakukan secara repetitif akan bisa diganti dengan robot atau AI. Contohnya Pak Ari. Nah, contohnya misalkan tadi ya marketing. Marketing. Nah, kemudian contoh teller, Oh iya. teller bank. Kemudian sekarang lagi tren itu di perhotelan. Oh iya. Resepsionisnya diganti robot bisa. Nah, kemudian ada lagi beberapa misalkan kalau sekarang itu di dunia kalau di dunia saya di dunia sastra itu sekarang penulis skrip itu sudah mulai hilang juga.
Nah, yang bertahan ini menurut saya itu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, Oke. kemudian leadership, Mm-mm. dan juga analisis. Biasanya seperti itu. Kreativitas, leadership, analisis. Analisis, ya. Itu yang Misalkan nggak bisa digantikan oleh mesin ya? yang mesin sampai sekarang susah menggantikannya. Oke. Nah, karena kreativitas itu kadang misalkan kita pakai ChatGPT misalkan ya. Wah, sekarang kan Iya, banyak lagi nih, tren ya. akademisi bikin jurnal pakai ChatGPT. ChatGPT. Tapi ChatGPT itu dia akan susah ketika dia akan mencari topik-topik penelitian yang out of the box. Oke. Nah, itu memang dari akademisinya sendiri harus berpikir secara kreatif. Kemudian pekerjaan yang akan stay itu biasanya berkaitan dengan leadership. Oke, kepemimpinan ya. Kepemimpinan misalkan bos perusahaan atau Iya. CEO itu kan dia harus menghandle berbagai macam persoalan-persoalan yang kompleks. Itu Iya. mesin akan susah sekali. Kalau dia mesin, marahnya jadi nggak natural kalau bos ya. Jadi kayak template, jadi kita nggak tahu nih dia marah beneran apa enggak kan kalau mesin. Tapi kan kalau manusia kan jelas ya penekanan, pengambilan keputusan dan sebagainya ya. Pengalaman dimarahi ya? Iya, iya. Sepertinya begitu. Tapi di pekerjaan sebelumnya. Oh, di sini nggak pernah dimarahi. Alhamdulillah di sini pimpinan baik-baik semua. Ya, Pak Aryandi kerjanya bagus. Jangan dimarahi. Oke, selanjutnya Pak Ari. Nah, kita di era sekarang kan karena perubahan cukup signifikan ya dalam dunia disrupsi sekarang, artinya perubahan yang masif, kita membutuhkan yang namanya literasi digital gitu. Nah, kira-kira Pak Ari bisa nggak menjelaskan kepada penonton apa sih literasi digital? Oke, jadi literasi digital itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, menemukan, kemudian menganalisis, membuat, dan juga punya kemampuan kognitif dan juga teknis dalam dunia digital. Jadi misalkan saya sebutkan, misalkan kita harus punya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu kemampuan pengetahuan ya. Tetapi selain itu kita harus punya kemampuan teknis atau menguasai barang-barang atau gadget-gadget yang digunakan untuk membuat konten misalkan. Nah, saya sudah membawa beberapa barang ini. Widih. Ini starter kit untuk konten kreator pemula. Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu momennya ini. Dari berapa menit kita ngobrol, sebenarnya saya nunggu bagian ini. Nah, Ya. gimana kira-kira? Apa alat yang pertama? Nah, misalkan ini namanya pen tablet ini ya. Pen tablet. Nah, pen tablet ini biasa digunakan untuk konten-konten pendidikan. Ini Oke. digunakan biasanya untuk membuat misalkan atau mengerjakan soal-soal matematika, fisika. Oke, Nah, pakai itu. misalkan bisa untuk menulis rumus dan lain sebagainya di sini. Ini namanya pen tablet. Pen tablet. Misalkan teman-teman atau mahasiswa yang ingin menjadi konten kreator pendidikan khususnya yang berkaitan dengan tulis-menulis bisa membeli Pen tablet. seperti ini. Enggak terlalu mahal juga ini. Itu berapa ya? Kira-kira? Sekitar 500 ribuan. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman, wah repot nulis, kan aku mahasiswa sastra atau aku mahasiswa hukum. Iya. Nah itu bisa aja pakai laptop sendiri ya, bisa aja pakai laptop sendiri, tapi jangan lupa untuk laptopnya webcamnya harus pakai ini. Oh iya. Oh iya. Apalagi mahasiswa ya. Zaman sekarang kalau nge-zoom atau menggunakan laptop, mohon maaf ya, saya tidak menghina gadget-gadget Anda, tapi mohon maaf, kualitas gadget Anda itu mempengaruhi fokusnya dosen ketika mengajar kadang. Iya pasti. Jadi webcam itu Webcam ini untuk mempertinggi kualitas video. kualitas video. Kualitas video ini bisa HD ya, HD. Oke. Jadi bisa terang kalau kita membuat konten misalkan review makanan. Oh iya, Nah, iya. bisa pakai ini untuk kameranya bisa lebih bagus. Lebih bagus. Kalau Aryandi nggak butuh lagi, kan udah Apple. Waduh. Kita nggak di endorse ya. Mohon maaf, ini hanya Kan produk ini unggulan. Iya. udah bagus kameranya. Nah, Iya. ini misalkan teman-teman mau podcast misalkan Ya, podcast. Nggak harus punya alat-alat mahal ini Seperti misalkan. di studio kita ya. Ini misalkan yang dibutuhkan mungkin ini namanya clip on. Oke, clip on. Nah kalau ini kan mikrofon mahal nih, Iya benar. bisa ratusan juta nih kayaknya nih. Mm-mm. Nah, ini bisa pakai ini aja, teman-teman bisa ngevlog berdua seperti kita, taruh aja di sini. Oke. Nah ini suaranya sudah bagus, Sudah bagus. ya ini sudah penyaringan suaranya udah bagus. Jadi bisa untuk kalau ngobrol-ngobrol ini bisa enak, bisa jernih suaranya. Nah itu untuk misalkan mau podcast. Oke. Nah, misalkan kita mau ngevlog nih, jalan-jalan nih. Siap. Jalan-jalan kan biasanya kalau kita video goyang Goyang ya? gempa.
Nggak stabil dia Nggak ya? stabil videonya. Oke. Kita bisa pakai ini. Nah, ini namanya gimbal. Gimbal. Nah, gimbal ini kalau dipakai ngevlog nggak goyang-goyang. Wih, Nah, menarik seperti ya. ini ya. Kayak Nah, kepala ayam gitu. Iya, kayak kepala ayam. Ini selain ini bisa untuk muter juga, misalkan nih. Wih. Bisa untuk muter. Nah, Iya, iya. ya kan? Seperti itu, bisa untuk naik. Sangat membantu sekali ya kebutuhan-kebutuhan Betul sekali. konten kreator Kebutuhan sekarang. Konten kreator sekarang. Nah, misalkan aku mau apa namanya? Mau ngevlog nih, tapi di hutan, gelap. Lah, ya. Kan butuh lampu nih. Butuh Kita lighting-nya. bisa pakai lampu portable seperti ini. Oke. Nah, ini walaupun kecil tapi terang. Coba Misalkan dihidupin ya. Pak Ari. Nah, seperti ini. Lampunya Oke, portable oke, ini oke. bisa digunakan untuk yang ke gelap-gelap. Misalkan aku mau ke Rio Silip misalkan. Di Oke. sana pemandangannya bagus. Mm-mm. Bawa gimbal terus bawa ini. Oke, oke. Nah, itu adalah kemampuan teknis. Nah, tapi peralatan-peralatan ini sendiri berapa ya budget yang dikeluarin? Tadi pen tablet itu 500-an ribu. Ya, Kalau yang apa namanya? ini clip on. Clip on itu berapa? Ini sekitar 300 ribuan ada. Wah, murah ya, masih Iya, terjangkau iya. ya. Masih terjangkau untuk kantong-kantong misalkan mahasiswa. Kalau yang webcam? Kalau webcam kira-kira 200 ribuan. Oke. Lighting tadi? Lighting ini sekitar 100 ribuan. Nah, kalau yang tripod Kalau yang gimbal tadi gimbal sekitar tadi, gimbal. 1,5 jutaan lah. Oke. Nah, jadi kalau mau membuat konten, jadi nggak terlalu mahal juga untuk memulainya. Yang penting kita tahu aja, oh ini kita pengen menjadi konten kreator apa, kemudian gadgetnya yang diperlukan apa. Iya. Nah, kita harus paham itu namanya kemampuan teknisnya. Oke. Oke, yang paling penting itu harus punya HP juga. Iya. Dan satu lagi nih, ini yang mungkin paling penting, Mas. Mm-mm. Harus bisa menulis skripnya dulu. Oh, Nah, jadi konten itu yang bagus itu tidak langsung aku mau bikin konten. enggak Tapi yang ada- natural atau apa ya? Insidentil ya bahasanya. Enggak, kita bikin konten itu harus mikir dulu. Ini nanti ceritanya harus kayak gimana. Misalkan podcast nih, Mas. Iya. Podcast itu harus ditulis dulu. Iya. Contohnya hari ini. Alurnya kan. Iya, hari ini itu saya nulis ini. Ini nulis. Iya. Ini Tapi ini nulis. bukan contoh yang buruk ya, tapi contoh yang baik Ini sangat bahwa bagus. Jadi kita ingin menyampaikan substansinya biar nggak ngalur ngidul kemana-mana. iya, kan? betul sekali. Betul. Jadi ditulis dulu. Nah, itu penulisan konten kreatif itu diajarkan di Sastra Inggris UPB. Oke, ada ya. Ada alurnya, misalkan konten itu atau podcast itu harus pertama pelan, nanti Iya. naik, kemudian klimaksnya bagaimana, turunnya Oke. bagaimana gitu. Jadi kalau obrolan kita klimaksnya di alat-alat tadi ya. Ya kan, nanti bisa dilihat nih suara saya kan awalnya pelan, makin lama makin keras. Itu Iya, untuk iya. menuju klimaks, biasanya begitu. Oke. Itu diajarkan di Sastra Inggris UPB. Oke, Mas Ari, kita tadi Mas Ari udah cerita banyak nih tentang sastra Inggris dan apa yang sudah disiapkan baik dalam kurikulum maupun aktivitas mahasiswanya. Nah, kira-kira nih Mas Ari, apa sih yang butuh disiapkan mahasiswa untuk menghadapi era seperti sekarang? Apalagi era kita ini udah masuk dalam era disrupsi ya. Ya. Kira-kira apa? Untuk era disrupsi ini, mahasiswa atau mungkin Gen Z kebanyakan tuh membutuhkan 4C. 4C. C yang pertama adalah creativity. Creativity. Iya, karena creativity ini sampai kapanpun dia tidak akan bisa digantikan oleh mesin Iya. atau oleh robot ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Oke, critical thinking. Jadi mahasiswa atau Gen Z kebanyakan itu harus bisa menganalisa ini trennya kemana. Iya, gitu. iya, Dia betul, harus betul. bisa menganalisa kalau trennya gini kita harus bikin konten ini, kalau trennya ini kita harus bikin seperti ini. Nah itu membutuhkan critical thinking. Oke. Kemudian berikutnya adalah communication. Communication. Ya, communication ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Iya, Seperti kita ngobrol Ngobrol kan, ini ya, benar. ada basa-basi lah, Benar. ada pujiannya dikit-dikit, iya. ya kan. Tapi entah itu sarkas atau apa kita nggak tahu ya. Kalau saya jujur mas ganteng. Itu jujur sih. Ya itu komunikasi seperti ini personal ini tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena ada rasa ya. Karena ada rasa di dalamnya dan ini akan nanti dipelajari juga di sastra Inggris. Oke. Kemudian yang terakhir adalah collaboration. Kerjasama ya. Kerjasama. Jadi mahasiswa bahasa Inggris itu harus bisa berkolaborasi dengan mahasiswa yang lain. Misalkan dengan ekonomi, yuk kita bikin marketing bareng apa Iya, gitu. menarik. Itu harus ada kolaborasi. Selain itu
empat hal itu kalau mahasiswa itu bisa menguasai semua itu 4C itu, saya rasa kemudian hari siapapun orangnya, Gen Z se-insecure apapun akan bisa menghadapi masa depan. Oke, menarik ya. Berarti itu aspek-aspek penting ya. Sebenarnya memang Mas Ari juga, saya pernah baca jurnal-jurnal gitu. Nah, ini agak serius nih sedikit nih. Jurnal-jurnal itu menyebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Mas Ari sebutkan dengan 4C tadi itu adalah bagian yang tidak bisa memang digantikan dengan zaman apapun. Jadi di periodisasi zaman apapun itu pasti akan sangat-sangat dibutuhkan gitu, dan penting bagi generasi sekarang untuk kemudian mampu mempunyai skill itu ya. Nah, kita sudah berada di ujung ini para penonton kita. Mungkin Mas Ari boleh memberikan closing statement sekaligus hal-hal yang ingin disampaikan kepada para penonton kita, terutama pada mahasiswa kita. Kira-kira seperti apa closing statement? Ya, kemajuan teknologi itu tidak bisa dihindari. Ya, kita jangan kalah dengan teknologi, tapi kita harus bisa memahami, beradaptasi, dan juga menguasai teknologi. Wede. Nah, itu dari saya. Semoga podcast ini nanti berguna untuk dan FYP ya kalau jadi potongan-potongan gitu ya. Sudah pasti. Karena biasanya viewer saya banyak. Oh iya, sedikit ini di ujung. Mas Ari juga konten kreator ya? Saya konten kreator juga. Oke, punya channel YouTube? Punya channel YouTube juga. Sudah berapa yang subscribe di sana? Sampai sekarang 1.700. Wah, lumayan itu untuk sudah monet. Wah. Habis ini kita ngopi bareng lah ya. Iya. Kalau boleh tahu, boleh nanti kita promosiin channel YouTube-nya apa? Channel YouTube saya, nama saya saja Tri Aribowo. Ya, saya ada di YouTube juga, di TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. Iya, saya mencoba menjadi Gen Z. Nah, berarti kan ini contoh yang baik ya, bukan hanya sekedar teori, tapi juga melakukan itu ya. Iya, harus dilakukan karena milenial pun seperti saya juga harus bisa beradaptasi dan juga menguasai teknologi. Oke. Nah, teman-teman semua dan para penonton, nanti silahkan mengunjungi kanal YouTube beliau. Bagi yang ingin lebih dalam mengenali beliau, nanti silahkan subscribe YouTube-nya dan kemudian cari media sosialnya. Dan di ujung ini, Mas Ari, saya teringat satu kata baik ya. Kalau nggak salah waktu itu saya membaca ada metode yang dipelajari di Jepang itu namanya Kaizen. Nah, Kaizen ini semacam etos yang orang Jepang itu lakukan. Jadi kayak ada prinsip yang mereka pegang. Nah, Kaizen itu menekankan pada 3 hal. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya rangkum dari obrolan kita. Akhirnya periodisasi kehidupan apapun dalam dinamika zaman, pada akhirnya kita harus punya etosnya. Etos itu yang kemudian harus ada dalam setiap diri manusia sehingga manusia itu tidak akan tenggelam dengan zaman, dia akan terus ada dan kemudian punya manfaat. Kenapa? Karena adanya creating atau hal-hal baru yang kemudian bisa diciptakan dalam periodisasi itu. Super sekali. Wah, super sekali ya. Udah kayak Mari Teguh aja ya. Oke, penonton-penonton semua, tadi di awal kita nggak tahu nih panggilannya apa ya bagi penonton setia UBB Bekisah. Mungkin saya punya usul, sepakat atau tidak, mungkin Bekisah Mania. Cocok itu. Bekisah Mania ya. Betul. Ya kan di Jawa Timur ada Aremania ya. Kalau di Jawa ada tuh Bekisar Mania. Pecinta ayam. Oh, ada ya? Ada. Ayam Bekisar kan ada. Oh, ada. Oke. Bekisah Mania bagus rima. Itu secara sastra bagus. Bagus ya? Bagus. Oke. Boleh nanti bagi yang setuju silakan komen di channel YouTube kita dan di kolom komentar YouTube kita, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini penuh manfaat dan membawa warna baru, refreshing bagi podcast UBB kita yang kecenderungannya sangat formal selama ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal-hal baru untuk kita ngobrol bisa lebih santai lagi dalam ruang podcast. Nanti gantian saya undang di podcast saya. Siap, insya Allah saya hadir. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton episode kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat dan hal-hal baik bagi kita semua. Tadi ingat kata yang saya sampaikan di closing, ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Saya Ariandi Zulkarnain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.